Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Teman-teman Honey Lovers, alhamdulillah kali ini kami dari Muhammad Shop, saya Rusdi, ingin berbagi share terkait madu Yaman, khususnya adalah madu Yaman yang bersumber dari Wadi Du'an yang berada di Muhafadzah Hadramut. Nah, kita harus tahu dulu sedikit bahwa Wadi Du'an itu mainstream madu Yaman, yaitu di selatan Yaman Hadramut. Namun madu Yaman bukan hanya bersumber dari wilayah selatan, tapi juga bersumber dari wilayah utara. Oke, di hadapan teman-teman Honey Lovers ada ini tidak sampai 18 jenis madu Yaman, namun kami ingin memberitahu bahwa ada 18 jenis madu Yaman yang tersebar di Indonesia khususnya, dan di luar Indonesia, di luar negeri semuanya, wilayah Teluk atau wilayah negara Arab lainnya atau Malaysia dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, dari 18 jenis itu, terutama ini yang ada di Indonesia kita fokus karena pasti lebih banyak sama dibanding perbedaannya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah, paling dasar, yaitu jenis Marai. Marai itu ada 4 jenis. 3 jenis itu semua selevel dan 1 jenis itu mereka beda level. 3 jenis yang satu level, Marai Jabu, Marai Garmala, kemudian Marai Khalaya. Di atasnya ada Marai Fakher. Nah, disebut Marai Fakher karena memang dia udah levelnya jenis, kualitasnya juga sudah jauh lebih baik. Dan terkadang kata ini identik dengan liar. Nah, tingkatan selanjutnya yaitu setelah 4 jenis Marai ini, kemudian ada Musammar. Setelah Musammar ada Sumra 2, kemudian Sumra 1, kemudian Sumra Fakher, kemudian ada Fars, kemudian ada Sidar Marba'i, kemudian ada Sidar Du'an Baghiyah, kemudian ada Sidar Baghiyah Mumtaz Grade A, kemudian ada Sidar Fakher Saifi, selanjutnya ada Sidar Malaki, selanjutnya ada Sidar Fakher. Nah, sisa 3 madu teratas adalah madu terbaik yang pernah kami ketahui, yaitu mulai dari urutan ketiga Golden Sidar Fakher Al-Usaimi, kemudian Golden Sidar Fakher Sorobi Kristal, kemudian yang terakhir adalah Golden Sidar Fakher Malaki. Dinamakan golden karena gold, keemasan warnanya. Oke, itu dari 18 jenis. Nah, oke, sekarang Honey Lovers, teman-teman sekalian, di hadapan kita ini udah ada, walaupun ini tidak semua. Jadi 4 yang absen dari kami tidak kami sertakan karena memang stoknya habis dan kami belum pernah, atau kami pernah menyimpan atau udah nggak ada. Itu 4 sampel yang tidak ada di hadapan Honey Lovers. Yang kami mention tadi diantaranya nggak ada dari 4 jenis tersebut adalah Musammar, Sumra 2, Marai Khalaya, Marai Garmala. Oke, sekarang kita urutin dari Marai. Nah, ini oke, sebentar Honey Lovers. Nah, ini adalah jenis Marai Jabu. Mungkin bisa dilihat ini Marai Jabu. Setiap tahun warna hanya slightly different, hanya sedikit sekali berbeda pastinya, tapi umumnya warna pasti sama gitu. Kalaupun ada sedikit perbedaan aja. Nah, paling identifikasi paling mudah itu dari rasa dan aroma. Nanti kita akan tahu. Tapi ini Marai. Marai secara umum rasa hanya manis. Makanya dia paling tepat kalau orang buat pemanis kopi, teh, pengganti gula, substitute yang lebih sehat, yang lebih healthy. Kemudian bisa pakai buat kalau kita makan roti Maryam atau roti canai. Kita sih lebih suka makan roti Maryam dengan Marai gitu. Nah, oke. Nah, ini ada Marai Fakher. Nah, Marai Fakher itu Marai dengan tingkatan yang paling tinggi untuk kelasnya Marai. Oke, nah ini seperti ini warnanya. Oh, hampir tumpah. Oke, nah untuk Marai Fakher dan Marai sebenarnya kita lebih cocok untuk menjadikannya sebagai pengganti gula aja gitu. Lebih cocok menurut kami seperti itu. Kemudian, nah, kita langsung karena di sini Musammarnya nggak ada, Khalayah nggak ada, juga nggak ada Garmala. Kita lanjut ke Sumra. Nah, ini ada Sumra 1. Ini warna kehitaman, ini rare, ini sangat jarang. Kami hampir tidak pernah mendapat ini kecuali sekali atau 2 kali
dalam 5 tahun mungkin kami mengetahui tentang madu Yaman, mendalami madu Yaman 5 tahun. Walaupun sebelumnya kami udah ini, tapi baru belakangan mulai ini. Nah, ini sebenarnya secara umum Sumroh 1 itu tidak segelap atau sehitam warna seperti ini. Coba kameramen agak dimajukan sedikit kameranya. Di tangan kita sudah sangat maju. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sekali lagi ya, kekentalan itu bukan identifikasi kualitas. Nanti kami akan perbandingkan madu yang tertinggi dengan madu yang urutan ke-6 atau ke-7. Oke, ini Sumroh 1. Nah, kami lupa mention. Sorry, maaf, alafu. Jadi untuk Mara Ijabu, nah ini untuk Mara Ijabu, ini nektarnya Syaisyabana. Nektar lebah menghisap, Apis mellifera liamentica menghisap nektar Syaisyabana. Ada yang mengatakan multiflora. Kenapa? Karena Marai sepanjang tahun bisa didapat gitu. Tapi secara umum dan yang lebih kami kuat pendapatnya adalah ini bukan multiflora tapi monoflora. Jadi hanya satu jenis yaitu Mara Ijabu berasal dari Syaisyabana. Ini Mara Fakher. Nah, untuk Mara Fakher memang dia itu ini liar, Marai jenis liar atau istilah Fakher juga bisa diartikan Marai dengan kualitas terbaiknya. Berarti kualitas dari nektarnya yang terbaiknya gitu. Oke, nah Mara Ijabu nektarnya Syaisyabana. Mara Khalaya nektarnya alga. Nggak ada. Mara tadi yang absen. Mara Khalaya alga. Kemudian Mara Garmala nektarnya Garmala. Kemudian ini Sumroh. Sumroh disebut juga Sumar atau Sumur atau Sumroh atau Sumar atau Sumar atau Sumrah. Itu penyebutan Sumroh. Nah, itu juga dia disebut Syaukah. Karena pohon Sumrah itu juga disebut Syaukah, nektarnya itu. Oke, ini Sumrah. Oke, tadi kami sempat mention terkait. Nah, ini adalah Golden Cedar Fakher Malaki. Ini cedar, golongan cedar, bukan golongan Mara. Ini golongan tertinggi karena Golden Cedar Fakher Malaki. Kalau kita lihat, ini bukan yang sangat kental sekali. Kami akan bandingkan ya. Ini kami buka, kami bandingkan dengan ini. Lihat. Ini Cedar Fakher Saifi. Tadi kami mention ini urutannya. Ini urutan pertama. Ini urutan ke-6 atau ke-7 kalau kami tidak salah. Nanti insya Allah akan kami list. Nah, ini lihat. Ini Cedar Fakher Saifi. Lihat. Begitu mudah. Jauh lebih mudah daripada Fakher Saifi. Golden Cedar Fakher Malaki turun. Lihat kekentalannya jauh kalah. Bahkan kalau masih baru sekali panen, ini jauh lebih kental lagi sejauh kami dapatkan. Jadi kalau ada orang kemudian merasa bingung atau merasa ada yang salah atau merasa ya kayak something wrong atau merasa gimana-gimana karena kekentalannya, ya kita harus tahu bahwa ini kan madu natural alami. Jadi pastinya setiap panen nanti ada slightly different, ada sedikit perbedaan. Dan kekentalan madu Yaman relatif dalam artian tidak menjamin satu kekentalan akan sama dengan jenis yang sama di panen yang akan datang. Dan bukan berarti tidak masuk golongan ketika satu jenis madu Yaman yang tertinggi itu pasti yang paling kental. Enggak. Terkadang yang entry level atau yang basic bisa lebih kental daripada yang middle class, apalagi yang high end. Jadi bukan ukuran kepastian. Jadi yang ukuran kepastian itu golongan cedar. Kenapa nanti dia paling mahal? Karena aroma, karena tekstur, karena rasa sidernya kuat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi sampai Sumroh. Sumroh 1. Nah, ini ada Sumroh Fakher. Jadi sama nektarnya Sumroh atau Syaukah atau Sumur. Namun dia itu, nah seperti ini dia warnanya. Ini Sumroh Fakher. Kalau bisa dimajuin sedikit kameramen. Tolong. Nah, seperti ini. Ini Sumroh Fakher. Memang dia relatif lebih terang daripada Sumroh 1 warnanya. Oke, nektar sama, hanya saja lebah liar. Dan lebah liar di Yaman itu bukan Apis dorsata, tetap Apis mellifera yemenetica atau yementica. Oke. Kemudian ini ada lagi Fars.
Nah, untuk fars itu nektar sumra sama nektar sidar. Nah, fars ini jarang. Sejauh kami ketahui, kami hanya mendapat satu kali fars, jenis fars. Nah, nektarnya nektar sumra, jadi lebahnya menghisap sumra, juga menghisap sidar. Nah, jadi klasifikasi itu tergantung dengan kualitas, rasa, aroma, tekstur. Nah, itu pertimbangan kualitas. Dan yang bukan salah satu pertimbangan kualitas, kekentalan gitu. Oke. Semoga nggak tumpah lagi kayak tadi. Oke, ini ya, ini fars. Oke, biar kami sisihkan dulu yang udah diinikan. Nah, kemudian ini ada sidar marbai. Nah, sidar marbai ini sidar di musim panas. Jadi sidar marbai adalah sidar di musim panas. Dan dia selatan Yaman, bukan utara. Oke, seperti ini sidar marbai. Nah, bisa kita katakan sidar marbai umumnya warnanya seperti ini. Umumnya seperti ini yang akan kita dapatkan dari sidar marbai. Jadi dia sidar di entry level. Jadi wajar kalau mendapatkan harga yang terjangkau buat sidar kok murah? Iya, kalau sidar marbai sangat terjangkau harganya. Karena dia bukan sidar yang paling dicari, juga bukan sidar yang paling dipercaya. Walaupun untuk sebagian orang ini cocok, sidar marbai. Kemudian, nah, udah ada fars, udah ada sidar marbai. Kemudian ini ada sidar baghiyah atau sidar du'an baghiyah. Nah, sidar du'an baghiyah ini yang awal-awal dari musim sidar, di musim dingin. Karena sidar panen di musim dingin. Nah, jadi dia berasa sidarnya? Iya, berasa sidarnya. Cuman kita juga perlu tahu bahwa hampir semua madu Yaman manis. Nanti paling beda-beda tipis manisnya. Secara umum semakin mahal, nanti manisnya semakin berkurang. Walaupun nggak semua seperti itu. Tapi secara umum seperti itu. Karena ada yang jadi semakin dominan aroma dan rasa sidarnya. Nah, ini sidar du'an baghiyah, oke? Nah, ini sidar baghiyah mumtaz, lihat. Nggak terlalu kental, bahkan yang di bawahnya bisa kita katakan hampir sama, bisa kita katakan mungkin lebih kental ya. Menurut kami, coba tolong dinilai juga sama teman-teman honey lovers, lihat. Ini malah lebih kental daripada ini. Padahal ini tingkatannya lebih tinggi. Ini sidar baghiyah mumtaz, sedangkan ini sidar du'an baghiyah, atau kadang-kadang kami sebut sidar baghiyah du'an. Oke. Nah, ini kita ada sidar fakhir saifi. Nah, ini juga sidar musim panas, sama seperti sidar marbai. Mungkin di next video kami akan jelaskan lebih detail. Nah, namun ini bukan mainstream origin dari du'an. Karena kan mainstream madu Yaman du'an, atau lembah du'an, wadi du'an. Nah, selatan Yaman ya. Nah, ini dari utara. Gitu. Ini sidar fakhir saifi, lihat. Lebih kental bahkan tadi yang kami kasih perbandingan dengan golden sidar fakhir malaki. Jangan aneh, karena biasanya setiap madu rohani tidak mungkin atau hampir mustahil benar-benar bening, benar-benar halus. Gitu. Karena dia tidak dipanaskan. Gitu. Tidak dipanaskan. Oke. Kemudian ada sidar malaki. Nah, dinamakan sidar malaki. Lihat nih, sidar malaki di atasnya tadi. Bahkan di atas sidar fakhir saifi. Tapi coba lihat sidar malaki nggak sekental sidar fakhir saifi. Nah, untuk sidar fakhir saifi memang kami menempatkannya berbeda dengan sebagian orang karena memang kami mempunyai pertimbangan atas dasar bukan pasar, tapi pertimbangan rasa, tekstur dan lebah liar. Ini lebah budidaya, tapi secara umum dimanapun ini lebih mahal dan ini lebih bernilai. Kenapa? Karena kuantitas dari kualitas sidarnya lebih tinggi untuk sidar malaki. Maka untuk budidaya sidar malaki adalah yang nomor 1. Gitu. Nah, di atasnya ada sidar fakhir. Nah, ini ada 2 sidar fakhir kami sertakan karena ini 2 panen dari masa yang berbeda. Lihat, hampir tidak bisa
hampir 100% sama, hampir 100% sama. Lihat, ini botol yang sama ya. Oh, botolnya beda, botol beda, tapi ukuran botol sampelnya sama. Tapi warnanya bisa dilihat, kekentalannya kurang lebih hampir sama. Ini Sider Fakher. Jadi ini sider kualitas terbaik nomor 1 untuk wilayah Duan. Untuk wilayah Duan, mainstream, origin, madu Yaman, Yemeni honey. Oke. Nah, ini 3 yang terbaik. Nah, ini mulai kita Usaimi. Dinamakan berdasarkan nama wadinya Usaimat, utara Yaman. Anti mainstream. Ini bukan mainstream madu Yaman. Oke. Seperti ini. Usaimi. Lumayan kental. Oke. Alright. Nah, ini yang paling unik. Ini nomor 2. Ini Golden Sider Fakher Sorobi Kristal. Lihat kristal di bawahnya mengkristal. Nah, rohani ini mempunyai ciri karakteristik seperti ini. Seiring berjalannya waktu atau bukan karena waktu, dia bisa mengkristal. Karena faktor glukosa bisa lebih tinggi pada fruktosa, yang mana harusnya secara umum madu itu pasti fruktosa lebih tinggi daripada glukosa. Sedangkan ini bisa disebabkan karena bipolen, karena faktor glukosa lebih tinggi, karena kena cuaca ekstrim yaitu dingin. Tapi ini bukan alasan karena ekstrim dingin, namun utara Yaman pasti lebih dingin karena disebut salajahnya Yaman, kulkasnya Yaman. Oke. Nah, ini bisa juga disebabkan karena tadi faktor glukosa lebih tinggi, polen, karena kena ekstrim cuaca. Sebab lainnya juga itu adalah ya selain cuaca, kemudian ekstrim cuaca, kemudian polen, kemudian dia kandungan glukosa lebih tinggi daripada kandungan fruktosanya. Padahal secara umum harusnya fruktosa lebih tinggi daripada glukosa di madu. Jadi akhirnya dia mengkristal. Nah, ini Golden Sider Fakher Sorobi Kristal bukan cuman sider nektarnya. Dia nektarnya sider dan bukaya. Dan kita harus ingat ya, mengkristal itu natural chemical process di dalam madu. Jadi ada 4 tadi tuh, saya tambahkan satu lagi, natural chemical process disebutnya, istilahnya seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh dengan madu mengkristal. Karena kalau kita cobain nanti ini, kristal ini di dalamnya ini, yang mengkristal kita coba, ini seperti nyes, bukan seperti gula yang perlu diproses di mulut lama. Enggak, ini nyes gitu. Cuma ini rare, ini susah didapat. Tuh, itu kan sama, cuman wadahnya beda. Ini atasnya, ini bawahnya gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, Golden Sider Fakher Malaki. Ini yang finest Yemeni honey sejauh kami tahu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena bukan cuman harga pasar, bukan cuman rasa, bukan cuman tekstur, bukan cuman kualitas sider. Rasanya udah enak banget. Udah no comment. Kami tidak pernah tahu ada rasa madu yang lebih baik dari ini. Namun ya boleh dikomparasi. Kalau ada teman-teman honey lovers, ya ini kan menurut opini kami, menurut apa yang kami ketahui. Jadi kayak misalkan orang beli madu di luar sana atau mendapatkan seperti yang populer juga kayak Manuka Honey dengan MGO 500 atau MGO 600, ya mungkin bisa dijadikan komparasi seperti itu, bisa dites secara rasa. Cuman setahu kami kalau nektar dari wilayah Yaman rata-rata madu itu manis. Rata-rata madu itu manis. Memang orang bilang madu, enggak semua. Madu-madu di wilayah Indonesia kita ada sebagian madu yang tidak berasa manis seperti itu. Rasa sesuai nektarnya itu. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa kami ceritakan, kami berbagi terkait semua madu Yaman yang tersebar khususnya di Indonesia dan umumnya di wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Semoga informasi yang kami sampaikan terkait 18 jenis madu Yaman, sumber nektar antara Wadi Duan di selatan dan Wadi Usaimat di utara, walaupun masih ada seperti Imran, seperti wilayah Ma'rib, kemudian Sa'da, itu masih banyak lain lagi ya, Sa'da, Imran, Usaimat, itu wilayah-wilayah utara. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih masih join di Muhammad Shop.
Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan kami dan ketidaksempurnaannya. Sampai bertemu lagi. Semoga kita selalu sehat walafiat. Terima kasih Honey Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.